Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pecahan. Nah, video ini dibuat khusus bagi kalian anak sekolah dasar kelas 5. Untuk itu simak videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, sebelum menginjak ke materi, Pak Guru punya ini selembar kertas. Ya, ini selembar kertas. Misal kertas ini kita lipat. Kita lipat menjadi seperti ini. Kita lipat menjadi satu lipatan, dua lipatan menjadi dua lipatan sama besar. Nah, setelah kita lipat, kita buka. Nah, dari tadi selembar kertas ini sekarang menjadi ada 1, 2, 3, 4. Menjadi ada 4 serpihan atau lembaran. Nah, ini yang dinamakan pecahan. Jadi kalau misalkan ini dari satu lembar menjadi bagian 4 ya, 4 bagian. Empat bagian ini, misalnya salah satunya kita arsir. Nah, satu bagian ini berapa bagian dari keseluruhan? Nah, itu adalah 1 dari 4 keseluruhan. Nah, ini namanya pecahan. Artinya 1/4. Jadi apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan itu adalah suatu bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah disebut sebagai pembilang dan B itu disebut sebagai penyebut, sehingga bisa diartikan secara sederhana pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Mengapa tidak sama dengan 0? Karena suatu bilangan bila dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terhingga. Nah, contoh pada bilangan 1/4. 1, angka 1 ini merupakan pembilang dan 4 itu adalah penyebut. Contoh yang lain, 2/3. 2 itu disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. Nah, sekarang jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua yaitu pecahan campuran, yang ketiga yaitu pecahan desimal, yang keempat yaitu persen, dan yang kelima yang disebut dengan per mil. Nah, apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas hanya pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut. 2/3, 2 pembilang dan 3 disebut penyebut. Itulah yang disebut dengan pecahan biasa. Yang kedua yang disebut dengan pecahan campuran, yaitu suatu pecahan yang terdiri atas bilangan asli, pembilang dan penyebut. Contoh 1/2. 1 yang ini disebut bilangan asli. Nah, 1 yang di atas per ini dinamakan pembilang dan 2 ini disebut penyebut. Ini namanya pecahan campuran. Cirinya ada bilangan asli di depan pecahan biasanya. Nah, yang ketiga yang disebut dengan pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Yaitu pecahan yang dihasilkan dari pembagian bilangan 10, 100, 1000,
dan kelipatannya. Contoh 0,3 artinya 3 per 10, 3 dibagi 10. Kemudian 0,52 berarti 52 per 100, karena di belakang komanya ini ada 2. Nah, atau pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma, itu disebut dengan pecahan desimal. Nah, yang keempat yaitu yang disebut dengan persen. Apa itu persen? Bilangan hasil bagi dengan 100. Misalnya 30%, artinya 30 per 100 atau 30 dibagi 100. 45%, artinya 45 dibagi 100 atau 45 per 100. Itulah persen. Nah, yang kelima yaitu per mil. Apa itu per mil? Tandanya seperti ini. Per mil adalah suatu bilangan hasil bagi dengan 1000. Misalkan 10 per mil, artinya 10 per 1000 atau 10 dibagi 1000. 15 per mil, artinya 15 per 1000 atau 15 dibagi 1000. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Yaitu jika suatu pecahan antara pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi angka yang sama, itulah senilai. Contoh pecahan 1/2. 1/2 jika dikalikan dengan angka 2, baik itu pembilang maupun penyebut dikali angka 2. Misalkan 1 kali 2 artinya 2, berarti pembilangnya 2, dan penyebutnya 2 dikali 2 juga, berarti hasilnya 4. Penyebutnya adalah 4, berarti 2/4, sehingga 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, sekarang bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, untuk menyederhanakan pecahan yaitu suatu pecahan dibagi, baik itu pembilang maupun penyebut, dibagi dengan angka yang sama. Contohnya 4/6. Kita sederhanakan. 4/6 ini kita bagi angka yang sama, baik pembilang dan penyebut. Itu contoh misal dibagi 2. 4 dibagi 2 /2, 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, jadi pecahan sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Nah, sekarang operasional pecahan ya, baik dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu operasionalnya sama ya, yaitu penyebutnya harus sama ya, di antara baik itu penjumlahan maupun pengurangan, penyebutnya itu harus sama. Nah, baru pembilangnya bisa dijumlah atau kurang. Nah, untuk perkalian pecahan itu cara mengoperasionalkannya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, untuk pembagian, untuk operasional pecahan dalam bentuk pembagian, misalkan A/B dibagi A/B, jadi tinggal dibalik, A/B dikali B/A. Nah, sekarang contoh penjumlahan. Misalkan ada pecahan 1/2 ditambah 1/2. Nah, ini untuk penyebut yang sama dulu. Nah, 1/2 ditambah 1/2 berarti penyebutnya sudah sama, yaitu 2. Kalau penyebutnya sudah sama, untuk penjumlahan dan pengurangan, nah kebetulan ini penjumlahan, berarti tinggal dijumlahkan saja pembilang ditambah pembilang, karena penyebutnya sudah sama 2, berarti penyebutnya adalah 2. Nah, sedangkan pembilangnya hasilnya adalah 1 ditambah 1, itu hasilnya adalah 2. Nah, berarti hasilnya 2/2. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, 2 dibagi 2, artinya 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi bentuk sederhananya adalah 1.
Nah, contoh yang lain untuk penyebut yang sama, misalkan 1/5 ditambah 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya saja dijumlahkan. 1 ditambah 2 berarti 3, dan penyebutnya adalah sama, yaitu 5. Karena sudah sama, berarti hasilnya adalah 3/5. Nah, sekarang penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Misalkan pecahan 1/3 ditambah 1/2. Nah, kedua pecahan ini penyebutnya berbeda. Yang pertama yaitu penyebutnya 3, dan yang kedua penyebutnya 2. Berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Caranya, penyebut 3 dan 2 ini dicari kelipatan yang samanya. Misalkan 3 kelipatannya 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Untuk 2 berarti kelipatannya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kita lihat angka yang samanya yaitu adalah antara 2 dan 3, yaitu kelipatan yang samanya adalah 6. Nah, 6 adalah kelipatan yang sama, atau dalam istilah matematika disebut KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, persekutuan yang paling kecil ini adalah 6, antara 2 dan 3 yaitu 6. Nah, kalau sudah disamakan berarti tinggal penyebutnya menjadi 6 semua. 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, 2 dikali pembilang 1 berarti 2. Nah, untuk pecahan yang selanjutnya, yang keduanya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3. 3 kali pembilangnya yaitu 1. 3 kali 1 adalah 3. Sehingga pembilangnya 2 ditambah 3 yaitu 5, dan penyebutnya adalah sama yaitu 6. Berarti hasilnya adalah antara 1/3 ditambah 1/2 adalah 5/6. Nah, selanjutnya untuk pengurangan. Untuk pengurangan pecahan yang berpenyebut sama, operasinya sama dengan penjumlahan, yaitu penyebutnya itu harus sama dulu, baru pembilangnya tinggal dikurangi. Contohnya 5/6 dikurangi 1/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu 6, tinggal pembilangnya dikurangi saja. 5 dikurangi 1 berarti adalah 4/6. Nah, pengurangan pecahan yang berpenyebut beda, misalkan 3/4 dikurangi 1/2. Nah, karena penyebutnya 4 dan 2 itu beda, harus disamakan dulu. Jadi cari KPK-nya atau kelipatan dua bilangan ini yang sama. Misalkan antara 4 dan 2. Nah, kelipatan antara 4 yaitu 4, 8, 12 dan seterusnya. Dan 2 kelipatannya adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, di sini ada kelipatan yang sama, yang paling kecil itu yaitu 4. Berarti kelipatan terkecil antara 4 dan 2 atau disebut KPK antara 4 dan 2 adalah 4. Maka penyebut dari bilangan ini adalah kita samakan menjadi 4. 3/4 ini kita samakan penyebutnya 4. Nah, penyebut 3/4 sudah sama 4, berarti pembilangnya pun 3, atau 4 dibagi 4 adalah 1. 1 kali 3, 3. Jadi 3/4 ditambah, nah 1/2 ini dirubah penyebutnya menjadi 4. Nah, berarti 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 1 yaitu 2, berarti 2/4. Nah, karena sudah sama berarti 3 dikurangi 2, pembilang dikurangi pembilang. Karena penyebut sudah sama, 3 kurangi 2 adalah 1, berarti 1/4. Maka hasilnya adalah 1/4. Nah, untuk operasional perkalian, tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Contoh 3/5 dikali 2/3.
Nah, berarti 3 dikali 2, 5 dikali 3, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 6/15. Nah, untuk operasional pembagian pecahan itu misalkan 4/5 dibagi 1/2. Nah, pecahan yang keduanya itu dibalik. Yang tadinya pembilang dijadikan penyebut, dan penyebut dijadikan pembilang, tinggal dikali. Jadi misalkan 4/5 dibagi 1/2 itu sama dengan 4/5 dikali 2/1, berarti 4 kali 2, 5 kali 1. Jadi 4 kali 2 adalah 16, 5 kali 1 adalah 5, berarti 16/5. Demikianlah untuk video kali ini. Tapi sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru punya soal yang kalian harus kerjakan terkait operasional pecahan. Berikut soalnya. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.